Halo sobat-sobatku semua, selamat datang di channel Natalius Nata, channel yang selalu memberikan informasi yang bisa bermanfaat untuk Anda semua. Pada video kali ini saya akan berbagi informasi tentang jumlah pemenuhan beban kerja atau beban mengajar guru dan tugas-tugas tambahan lainnya. Karena seringkali menjadi pertanyaan untuk para guru-guru, berapa jumlah beban mengajar yang wajib untuk yang sertifikasi guru, dan kita juga mendapat informasi selama ini ada kebijakan-kebijakan informasi terbaru yang mengatakan bahwa guru P3K itu wajib 24 jam. Nah, sedangkan banyak sekali guru-guru yang tidak mampu memenuhi kebutuhan mengajarnya atau beban mengajarnya sampai 24 jam. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk mendukung channel saya ini. Bagi yang baru menemukan channel ini atau yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, langsung saja kita melihat. Kita berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018, di mana ada informasi tentang pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Kita lihat satu persatu. Yang sering menjadi pertanyaan adalah berapa jam beban kerja atau beban mengajar wajib untuk guru. Kalau kita melihat dalam peraturan ini, itu terdapat di dalam pasal 4, kita bisa melihat ada di ayat yang ketiga, di mana dikatakan bahwa pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dipenuhi paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu dan paling banyak 40 jam tatap muka per minggu. Kalau kita melihat di dalam pasal 4 ayat 3 ini, maka seorang guru baik yang sertifikasi maupun yang ASN P3K itu harus memiliki beban mengajar minimal atau paling sedikit itu 24 jam ya. Jadi diusahakan harus 24 jam karena ini mempengaruhi sekali untuk guru-guru yang akan menerima tunjangan profesi atau sertifikasi atau guru yang akan menjadi ASN P3K. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana jika beban kerja atau beban mengajar guru tersebut tidak sampai 24 jam? Nah, apakah ini akan berpengaruh? Nah, ini pasti akan berpengaruh ya untuk guru-guru terutama yang sertifikasi. Itu biasanya untuk valid atau untuk cairnya tunjangan profesi itu biasanya agak lama ya. Jadi tidak seperti yang 24 jam, biasanya cairnya itu belakangan dari yang 24 jam. Nah, tapi sobat-sobat guru semua tidak usah khawatir karena di dalam peraturan ini juga kita bisa melihat itu ada terdapat pada pasal 13 ya. Pada pasal 13 ayat 1 di mana dikatakan bahwa pemenuhan paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu dalam pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 ini dikecualikan bagi. Jadi ada 4 kategori guru yang boleh jam mengajarnya itu tidak harus 24 jam. Nah, apa saja jenis-jenis guru tersebut? Yang pertama adalah guru tidak dapat memenuhi ketentuan minimal 24 jam tatap muka per minggu berdasarkan struktur kurikulum. Kemudian yang kedua adalah guru yang mengajar pada pendidikan khusus. Kemudian guru yang mengajar pada pendidikan layanan khusus. Dan yang keempat adalah guru yang mengajar pada Sekolah Indonesia Luar Negeri atau SINN. Jadi sobat-sobat guru semua yang masuk pada kategori 4 jenis guru ini, maka Anda tidak diwajibkan untuk 24 jam dalam per minggu. Jadi akan aman untuk sertifikasi maupun ASN P3K-nya. Sekali lagi, untuk sobat-sobat yang akan sertifikasi, kalau melihat pada acuan pasal 13 ini, maka kategori 4 guru ini akan aman untuk pencairan tunjangan sertifikasi guru. Begitu juga untuk sobat-sobat guru yang nantinya akan menjadi pegawai ASN P3K. Jika mengajar pada
sekolah-sekolah atau menjadi guru pada 4 kategori ini, maka tidak perlu khawatir karena Anda tidak diwajibkan atau dikecualikan untuk tidak memenuhi 24 jam tersebut. Kemudian di sini juga ada informasi di dalam peraturan ini, apa saja tugas-tugas tambahan guru untuk bisa mencapai 24 jam mengajar. Nah, karena seringkali kita itu hanya mendapatkan jumlah mengajarnya sekian jam, namun ternyata sebenarnya ada tambahan-tambahan tugas guru yang diberikan dalam kurikulum tersebut. Kita lihat yang pertama adalah, itu terdapat pada ayat ke-7 di dalam peraturan ini, ya, di mana tugas-tugas tambahan itu, sobat-sobat bisa melihat yang pertama adalah menjadi wakil kepala satuan pendidikan atau menjadi wakil kurikulum. Ini adalah 12 JP tambahannya. Kemudian ketua program keahlian satuan pendidikan 12 JP. Kemudian kepala perpustakaan satuan pendidikan juga 12 JP. Kemudian kepala laboratorium, kepala bengkel atau unit produksi, teaching factory satuan pendidikan juga 12 JP. Sedangkan untuk yang nomor E dan F nanti kita akan lihat di slide berikutnya. Selain itu juga di dalam pasal 6, sobat-sobatku semua, ada juga tugas tambahan lain ya. Misalnya ada wali kelas, pembina OSIS, pembina ekstrakurikuler, kemudian koordinator pengembangan keprofesian keberlanjutan atau PKB, guru piket, kemudian ketua lembaga sertifikasi profesi pihak pertama LSP P1, kemudian penilai kinerja guru dan pengurus organisasi asosiasi profesi guru dan atau tutor pada pendidikan jarak jauh, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Nah, berapa rincian jam untuk masing-masing ini kita lihat langsung berdasarkan lampiran dalam peraturan ini. Wali kelas itu mendapatkan 2 jam tatap muka tambahannya. Kemudian yang kedua, jika guru menjadi seorang pembina OSIS, maka mendapat tambahan 2 jam tatap muka. Kemudian jika menjadi pembina ekstrakurikuler, mendapatkan tambahan 2 jam tatap muka. Kemudian jika seorang guru menjadi koordinator pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB, mendapatkan tambahan 2 jam tatap muka. Kemudian jika seorang guru menjadi koordinator bursa kerja khusus atau BKK, mendapatkan tambahan 2 jam tatap muka. Selain itu, jika seorang guru menjadi tugas tambahan sebagai guru piket, mendapatkan 1 jam tatap muka. Dan yang keenam adalah menjadi ketua LSP P1, 1 jam tatap muka. Kemudian jika seorang guru menjadi penilai kinerja guru, mendapatkan 2 jam tatap muka. Dan menjadi pengurus organisasi asosiasi profesi guru. Ya, di sini yang tingkat nasional itu mendapatkan 3 jam tatap muka dan yang tingkat provinsi mendapatkan 2 jam tatap muka. Nah, sobat-sobatku semua, jika ingin melihat lebih jauh tentang peraturan ini tadi, silahkan sobat-sobat guru semua masuk pada info GTK-nya, lihat di bagian beban mengajar, ya, di mana ada tertulis semuanya itu berasal dari Permendikbud nomor 15 tahun 2018. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk sobat-sobat guru semuanya.